aurat ono papat. Apa yang dinamakan aurat secara bahasa? Cacat. Aurat secara bahasa cacat. Cacat ya kekurangan. Aurat secara syara ada dua pengertian. Satu apa? Sesuatu yang wajib ditutupi. Sesuatu yang wajib ditutupi yaitu aurat di dalam bab sholat. Kedua, sesuatu yang haram dilihat, yaitu di dalam bab, dijelaskan di dalam bab nikah. Bab nikah itu artinya interaktif, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu maksudnya diharamkan untuk melihat. Berarti kalau di dalam bab sholat, baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dalam tempat yang gelap atau tempat yang tidak gelap, harus ditutupi auratnya. Andai kata sholat di dalam kamar yang tidak ada yang menyamar, sendiri tidak ada yang menyamar sama sekali, tidak ada yang melihat sama sekali, dalam tempat yang sangat sunyi dan sepi, tetap harus nutupi. Kenapa? Karena aurat di dalam bab sholat adalah aurat yang harus ditutup. Baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, baik di tempat yang sunyi atau sepi, sendiri atau ada yang mengawasi, di kamar atau di mana saja. Lah batasnya nutupi itu bisa dianggap sekira dengan pakaian yang bisa menutup dari warna kulit. Walaupun ditutup, tapi warna kulit gak tertutup, seperti pakai mika, pakai kaca, pakai plastik. Nah, itu kan ya tertutup, tapi kan warna kulit masih tetap kelihatan. Hitamnya rambut kelihatan, putihnya kulit kelihatan. Nah seperti ini hukumnya tidak sah di dalam bab sholat. Kalau ada bolong-bolong, biasanya santri-santri yang suka merokok, ini biasanya sarungnya bolong karena banyak latu-latu, mowo-mowo yang jatuh. Nah ini bagaimana? Sekira di dalam majelis takhotub itu di dalam jagongan, tempat jagongan yang wajar ini gak kelihatan, ya gak apa-apa. Kalau sekira kelihatan berarti agak lebar, kulitnya kelihatan, ya gak sah. Tapi kalau lembut sekira waktu jagongan kulitnya gak kelihatan, gak apa-apa. Ini kongon wudu kabeh kae. Juga kan wudu.
ngantuk itu ono setan-setan itu sapa api itu kudu disiram. Kayak wudu. Oke. Setane cak melayu. Kalau sing ngantuk wudu, setane cak melayu. Iki nek wudu. Wudu setane cak melayu. Wes. Aurat di dalam sholat adalah sesuatu yang harus yang harus ditutupi. Baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dalam tempat yang gelap atau tidak gelap, dalam tempat yang sunyi dan sepi, sendiri atau ada yang mengawasi, tetap wajib menutupi. Ukurannya tutup harus pakaian. Berarti kalau tidak pakaian nggak sah. Contohnya di tong ya, sampai sholat di dalam tong, kalau punang tong terus ditutup, kan nggak kelihatan. Ini tetap tidak sah karena bukan pakaian. Atau dalam peti, dalam almari, Anda masuk di dalam almari dengan telanjang bulat atau telanjang moncong, terus ditutup, kepalanya diperlihatkan kepalanya saja misalnya, itu tidak sah karena almari bukan pakaian. Ukurannya aurat bisa dianggap cukup di dalam tutup kalau bisa menutupi warna kulit. Walaupun ditutup kalau tidak bisa menutupi warna kulit, ini tidak sah. Seperti pakai kaca, pakai mika, pakai plastik, sehingga setelahnya ditutup tetap kelihatan warna kulitnya. Hitamnya kelihatan, putihnya kelihatan, sawo mentahnya, sawo mateng atau sawo mentah, sawo mentah kelihatan. Ini tidak cukup. Itu di dalam bab sholat. Ketika ada lubang itu ada bolongan. Ono bolongan itu biasanya terjadi pada laki-laki yang suka merokok utawa cawedok yang suka nempel nggih wong rokok. Akhirnya kena rokok sehingga terjadi berlubang. Berapa ukuran lubang ini bisa membatalkan atau tidak? Yaitu ukuran lubang ini ketika di dalam majelis takotub, masjid omongan, di tempat jagongan ini Anda bisa melihat kulitnya, ya tidak sah. Kalau tidak bisa melihat kulitnya tidak apa-apa, no problem. Niki aurat di dalam sholat. Kalau aurat di selain sholat, aurat di selain sholat yaitu sesuatu yang haram dilihat. Makanya wajib ditutup ketika ada yang melihat. Ketika tidak ada yang melihat tidak wajib ditutup. Misalnya Anda sholat sendirian, sholat tidur sendirian di tempat yang sunyi, sepi, kamarnya kamu kunci, tidak ada yang bisa melihat sama sekali kecuali sebangsa mak lampir dan grandong. Nah, kemudian kamu sholatku tidurnya dengan terlanjang, baik terlanjang bulat atau terlanjang moncong, tidak apa-apa, asal sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat.
Jika kamu tidur sendiri di tempat yang sunyi, pintu tertutup, tidak ada yang bisa melihat sama sekali kecuali jin ifrit. Ini tidak apa-apa, terlanjang bulat gak apa-apa, tapi hati-hati kalau nanti ada kucing atau bebek yang masuk, laki-laki akhirnya dikira tikus, akhirnya dimangsa, ya. Dicekel terus lagi tikus di kopa-opa, akhirnya dipangan, bahaya. Ini aurat di dalam selain sholat. Karena aurat di dalam selain sholat itu urusannya yang terlihat, maka ada klasifikasi antara yang melihat satu orang dengan satu lain orang. Kalau yang melihat itu, ini nanti ada. Lah aurat itu ada 4. Pertama, auratnya orang laki-laki, baik di dalam mutlakon itu baik di dalam sholat atau selainnya sholat, namun bersamaan dengan mahram atau sejenis. Sejenis itu antara pusar dengan lutut. Kalau pusar dan lututnya bukan termasuk aurat, tapi wajib ditutup karena untuk menyempurnakan tutup pusar dan lutut. Berarti auratnya laki-laki dinisbatkan pada penglihatan wanita, semua badannya sampai wajah dan tangan. Jadi berarti wanita itu melihat laki-laki, semua badannya tidak boleh. Walaupun ketika aman fitnah. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau wanita melihat laki-laki, pada wajahnya, selain pada wajahnya laki-laki dan telapak tangan itu, pada laki-laki itu diperbolehkan. Untuk wajahnya laki-laki dibolehkan. Kalau selain wajahnya tidak boleh. Terus wanita melihat suaminya pada semua badannya itu boleh, dan sebaliknya suami melihat wanita dalam semua badannya juga diperbolehkan. Tapi kalau suami tidak memperbolehkan untuk dilihat wanita, ya gak boleh sang wanita untuk mengetahuinya. Cuman walaupun toh di situ kalau sendirian tidak wajib ditutup, boleh terlanjang bulat, boleh terlanjang loncong, sing bagus tidak usah melihat auratnya. Makanya Sayyidina Ali itu diberi gelar karramallahu wajah. Kalau para sahabat itu mendapat gelar radhiyallahu an, tapi Sayyidina Ali mendapat gelar karramallahu wajah. Kenapa Sayyidina Ali kok mendapat gelar karramallahu wajah? Karena Sayyidina Ali telah menutup diri dari auratnya sendiri. Artinya Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya sendiri. Nanti orang tahu dipetani, didelok gede apa cilike, itu gak pernah. Niku aurate, aku Imam Ghazali Sayyidina Ali tadi diarani karramallahu wajah. Di orang usah didelok aurate dhewe. Lah kaya teng ya ilangi ngene ora usah disawang mergo welek disawangan. Wis tau delok dhewe. Orang delok elek durung tau delok gak usah didelok ya. Lho.
Aurate amat di dalam sholat juga demikian. Aurate amat di dalam sholat atau bersama dengan mahram, bersama dengan sesama wanita, antara pusar dan lutut. Mulane wanita sama wanita do lek adus bareng di jeding gak oleh muncul. Lek adus bareng di jeding gak oleh muncul. Wong lanang yang ngono lek adus bareng gak oleh muda. Lek arep muda ora apa-apa tapi adus dhewe lawang terkunci tertutup gak enek CCTV. Yo ora usah gawa HP. Nggawa HP. Piye ngono iki? Syuting. Boleh terlanjang laki-laki atau perempuan di tempat yang sendirian, tidak ada yang nyawang, tidak ada yang melihat. Jadi mandi niku oleh terlanjang kalau memang sendirian. Biasanya adus diwian apa bekancani? Tenang jeding diwian apa bekancani? Piyambak. Piyambak boleh terlanjang, tapi kalau bersama kawan tidak boleh. Tapi kalau bersama kawin boleh. Kawan dengan kawin itu padha karo abang dan abing. Abang itu sekedar abang, lek abing banget abangi. Kawan sekedar kawan, lek kawin kawan yang betul-betul kawan. Menurut wa auratul hurati utawi aurate wadon merdeka. Siapa orang merdeka? Bukan orang merdeka itu orang yang lahir setelahnya penjajahan Belanda, lari berarti setelahnya 45, bukan itu. Orang merdeka yaitu orang yang tidak pernah selain amat itu orang yang ditawan orang Islam karena dalam pertempuran atau peperangan ras karena agama. Kalau dulu masih ada peperangan dalam agama, tapi kalau sekarang sudah tidak ada karena tidak ada negara yang berdaulah agama. Jika enek gak ada negara yang berdaulah agama, balik negara semuanya berdaulah bangsa. Walaupun di Arab itu tidak daulah agama, karena tidak daulah agama, orang yang sama agamanya masuk ke Arab ya harus bayar paspor, harus bayar visa, harus bayar pajak. Loh, kenapa? Karena bukan daerah kekuasaan kita, balik di sana itu kekuasaannya orang Arab, bukan kekuasaan orang Islam. Dan semua negara seluruh dunia sekarang yang ada negara bangsa, maka sudah tidak ada peperangan antar agama. Yang ada peperangan perebutan antar wilayah, ya, antar kekuasaan, sebagaimana Timur yang kemudian lepas dari Indonesia setelah diperjuangkan oleh Pak D. Harto,
menjadi milik Indonesia dan sekarang dengan Pak siapa Habibie, B.J. Habibie, Yusuf dilepaskan begitu saja. Lewat jadi wong Pak Habibie itu orang yang ahli elektro kotikrusi mulai Tegoro. Ya akhirnya ya dilepas dengan memorandumnya. Wes. Wa auratul hurrah, auratnya orang merdeka, wadon merdeka giniku selain budak, selain amat. Amat adalah orang kafir yang memusuhi orang Islam, terus dalam peperangan ditawan atau ditangkap. Kono mana kita cacing dulu. To ngadeg le, ngadeg. Jangan ngantuk ngadeg kok. Setane ben mlayu. Ngadeg kok. Ngadeg kono di pinggir ben setane mlayu. Sekolah ngaji untuk ngadeg ngantuk. Wes. Wa auratul hurra bisolat jami'u badaniha. Aurate wong wadon di dalam salat semua badannya. Siwa wajhi wal kafaini, selain wajah dan tapak tangan. Lah, yang dimaksudkan dengan auratnya wanita semua anggota badan selain wajah dan tapak tangan, berarti dari sini mata ke Allah, damahan atau telapak kaki itu termasuk aurat. Termasuk aurat menurut sebagian pendapat. Makanya kalau wanita sholat sudah tertutup semua tapi sholatnya di atas kaca, kelihatan kakinya dari bawah atau di atas galar lagi kelihatan dari bawah, itu ada khilaf ya ulama. Menurut Al-Aswad tidak sah, tapi kalau orang laki-laki sah. Tutupnya aurat itu tidak kelihatan dari atas, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kalau wanita plus dari bawah. Wes. Lah yang dimaksudkan dari bawah nih, itu laki-laki perempuan. Wanita laki-laki auratnya harus tertutup, cuma batasnya berbeda. Kalau di dalam sholat laki-laki batasnya antara pusar dan lutut, kalau wanita semua anggota badan selain wajah dan tapak tangan. Di bawah janggut niki wajah apa? Kepala, makanya harus ditutup. Zaman sholat dengan pakai jilbaban itu tidak sah. Nah, zaman pakai jilbaban kan di bawah janggut itu kelihatan kan? Berarti kepalanya kelihatan. Padahal kepala harus ditutup. Makanya model rukuh yang sambungan, yaitu yang hanya pakai jilbab itu gak sah. Maka mohon dengan hormat lagi sangat, yang menggunakan rukuh sambungan semacam itu dioper saja, diganti, cari rukuh sing
Yo kon wudu iku nek kon wudu iki. Wudu iki. Lha daripada dikongkon ngadeg wudu dhisik golek wudu kok ora iso sing ngantuk takon ngadeg. Ben ora ngantuk. Jadi cari toko sing ngene adahi janggut. Jadi toko yang lama itu ada wadai janggut. Kemudian yang dimaksud kelihatan dari bawah itu adalah bawahnya Allah. Akhir aurat. Kalau tidak akhir aurat walaupun dari bawah itu tidak dianggap bawah tapi dianggap samping. Contohnya seorang laki-laki ketika bebetani apa sarungane gak sampai nutupi gak sampai nutupi pusar atau saisore karena wetenge betotong membawa tong. Perut membawa tong. Lah ini pakai kelambi kelowor sehingga ketika Anda rukuk kelihatan pusarnya. Kelambi kelowor zaman 84 dulu kelambi kelowor zaman musimnya Arafik. Tenar-tenarnya Arafik. Kenal karo Arafik? Gak kenal karo Arafik wis tuwek wong. Zaman celana komprang kelambi kelowor. Nah, itu kira-kira zaman 84-an itu cah cilik-cilik kelambine kelowor-kelowor. Sarunge iku celanane komprang diombo-ombo ngoten. Ganti-ganti, keren. Tren masyarakat. Nah, itu kelihatan dari belakang, dari bawah gak sah. Nah, demikian pula wanita yang pakai roko sambungan. Ketika tidak ditutupi lehernya, tidak ditutupi pakaian rapat ini. Ketika takbiratul ihram, itu kelihatan tangannya. Nah, tangannya ini kelihatan. Biasanya kan kelihatan tangannya atau kelihatan lehernya. Ini nggak sah. Itu tidak dihukumi dari bawah, balik dihukumi dari samping. Kenapa? Karena tidak akhir aurat. Yang termasuk akhir aurat, walaupun dari belakang itu dihukumi bawah. Kalau dari akhir aurat contohnya cah lanang sarunge cekak gur sampai kok dengkul tok cekak karo kebanjiran. Lalu sarunge cekak kemudian kakatoan pisan. Lalu sholat pada waktu sujud yang sudah barang tentu disawang dari belakang kelihatan pahanya. Sama coba sarungan cekak cukup lutut gak usah katoan terus ruku sujuto. Nah, gue disunting dari belakang kelihatan pufunya, kelihatan pahanya. Loh, padahal paha kan termasuk aurat. Ini karena kelihatannya dari akhir aurat. Akhir aurat itu bawah lutut. Sekalipun toh dari belakang, ini dihukumi dari bawah. Atau seorang laki-laki sholat dengan duduk sambil membujur alias sembujung. Nah, sembujung kayak tadi ini mas sarungnya atau ketoknya ini kalau disawang disenteri itu kan kelihatan dari
depan. Itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Kok gak apa-apa? Karena dihukumi dari bawah, walaupun kelihatan dari depan. Kenapa? Karena dari akhir aurat. Bagi. Hati yang dimaksudkan dengan tutup aurat di dalam sholat adalah tidak nampak dari atas, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak apa-apa kelihatan dari bawah untuk laki-laki. Perempuan masih ada khilafiyah ulama. Makanya pakai rokok pedot, pakai rokok persambungan ini. Ketika waktu takbir tangannya kelihatan itu gak sah. Makanya carilah rokok yang sambung yang apa jenenge, yang satu itu loh, gak usah sambungan. Napa? Terusan. Kan di sana di dalam tangannya itu ada wadahnya, dicantol sehingga ketika takbir ini tetap tidak kelihatan karena nyantol. Tapi kalau rokok sing sambung itu mesti kelihatan. Ini nggak sah. Nah, kadang-kadang kalau nggak sah kenapa kok dibiarkan? Loh, kenapa nggak membiarkan? Kalau membiarkan kan ya kalau marah-marah ya tidak boleh. Itu urusannya pedagang ya. Urusannya hak-haknya sana toh, desain bagaimanapun tidak mengurus urusan sah dan tidak. Boleh-boleh saja kok tidak pakai rokok itu, tapi dengan diberukuti kan nggak apa-apa kan. Orang masalah rokok, orang masalah makna. Bes. Aurate wong merdeka bisolat jamyu badaniyah masih wal wajwal kafaini wa auratuha utawi aurate wong merdeka wa auratul khurah wal amat indal ajani bi ing dalem sandinge wong liya. Lek wong wedok wis lah wong merdeka utawa amat cantik atau amat cantik atau amat jelek. Berarti amat jelek dengan amat cantik. Bagus mana wong wedok orang duwe ayu karo sugih elek apa iki? Wong wedok sugih elek karo orang duwe ayu apa iki? Milih ndi kuwi? Wong wedok ora duwe ayu karo sugih elek apa iki? Milih ndi kuwi? Lho. Api ndi sugih ayu, sugih elek karo gak duwe